Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reinduksi Pasca Cuti PT Sabta Indra Sejati Jobsite Atmo. Tujuan dari pelaksanaan Reinduksi Pasca Cuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media refresh dan media penyampaian informasi terbaru kepada seluruh karyawan yang baru kembali dari cuti periodik. Yang kedua, sebagai media edukasi maupun training mengenai materi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, sebagai salah satu upaya dalam mendukung program Zero Accident Mindset. Kebijakan Keselamatan Pertambangan, Lingkungan dan Mutu PT Sabta Indra Sejati. Yang pertama, memastikan semua aktivitas yang dilakukan memenuhi peraturan perundangan yang terkait dengan KPLM. Yang kedua, senantiasa mengutamakan dan mempertahankan kepuasan pelanggan. 3. Memastikan K3 dijalankan secara konsisten sebagai suatu upaya mencapai Zero Accident Mindset. 4. Memastikan KO pertambangan dijalankan secara konsisten dengan menerapkan Good Mining Practice atau GMP. Yang kelima, senantiasa melakukan pemeliharaan kesehatan karyawan serta upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di tempat kerja. 6. Menciptakan peningkatan kepedulian lingkungan. 7. Melaksanakan peningkatan manajemen energi melalui upaya penyediaan informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja energi. 8. Memberikan pelatihan, penyuluhan, menetapkan tanggung jawab K3, KO pertambangan, sehingga tujuan perusahaan di bidang keselamatan dapat tercapai. 9. Meningkatkan efektivitas SMKP, lingkungan dan mutu melalui evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. 10. Memastikan kebijakan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan, pelanggan, pemasok, tamu, dan mitra kerja yang terkait. Pernyataan Kebijakan Mutu Keselamatan Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Energi PT Adaro Indonesia. Yang pertama, mengutamakan K3 dan KO pertambangan sesuai dengan pedoman K3LH. Yang kedua, melakukan praktik terbaik dalam mengelola lingkungan hidup dengan mencegah dampak yang dapat dihindari. 3. Mengidentifikasi bahaya dan nilai resiko K3 dan KO pertambangan serta lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan penambangan untuk memastikan pengendalian secara efektif. 4. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku terkait bidang K3, KO pertambangan, lingkungan hidup, dan energi. 5. Mengimplementasikan SMKP dan GMP untuk mencegah kerusakan aset dan terhentinya produksi serta menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan efektif. 6. Menghasilkan produk batu bara yang memenuhi persyaratan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan dapat terjaga dan ditingkatkan. 7. Mendukung pengadaan barang dan jasa serta desain yang efisien energi untuk peningkatan kinerja energi. 8. Menjalankan upaya pencegahan pemakaian dan pengedaran narkotika atau obat terlarang serta pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja. 9. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program K3 dan KO pertambangan serta lingkungan hidup. 10. Melaksanakan peningkatan berkesinambungan di segala bidang sedemikian sehingga kinerja perusahaan terus dapat meningkat dari waktu ke waktu. Pedoman K3LH PT Adaro Indonesia. 1. Berdoa dan berpikir selamat. 2. Pahami pekerjaan dengan baik. 3. Pahami bahaya pekerjaan. 4. Pahami pengendalian bahaya. 5. Pastikan dilakukan dengan konsisten. 6. Pastikan tersedia sarana dan prasarana kerja yang aman dan sehat. 7. Pastikan tidak ada pencemaran lingkungan. SHE Performance Long Term Trend Incident Atmo 2010 sampai dengan tahun 2020 di seluruh area kerja PT Sabta Indra Sejati. Dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwasanya dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2010 hingga saat ini 2020, total kecelakaan kerja yang paling sedikit terjadi di tahun 2020. SHE Performance Basic Cause Incident All Area tahun 2020. Basic Cause Incident adalah penyebab dasar suatu kecelakaan dapat terjadi di seluruh area kerja PT Sabta Indra Sejati. Dalam hal ini, terdapat 4 kategori Basic Cause Incident, yaitu SOP Compliance, Management of Change, Employee Awareness, dan Supervisory Skill. Dalam grafik ini, kita bisa melihat bersama bahwasanya untuk basic cause yang paling banyak terjadi di tahun 2020 yaitu dalam kategori Employee Awareness. SHE Performance Biaya Kerugian Insiden tahun 2020.
Insiden Review 1 terjadi di area Howling pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 pada pukul 16.20 dengan kategori Property Damage. Penyebab langsung, tindakan tidak aman, unit 234 saat mengalami kegagalan brake, operator tidak tepat melakukan emergency response pengendalian unit. Kondisi tidak aman, lock screw clap terkena lentingan material yang tidak dapat diprediksi. Penyebab dasar, faktor pribadi, operator tidak mengetahui cara yang tepat melakukan emergency response saat unit mengalami kegagalan fungsi brake system. Faktor pekerjaan, belum dilakukannya asesmen bersama, tahapan yang tepat dan detail saat unit trailer mengalami kegagalan fungsi brake system, belum dilakukannya asesmen dan standar posisi arah pemasangan lock clap house chamber pada vessel trailer. Tindakan perbaikan dan pencegahan. 1. Melakukan improvement terkait pemasangan lock clap house chamber pada vessel trailer dengan membuat standar pemasangan lock clap house chamber pada vessel trailer. 2. Melakukan uji coba pada kondisi turunan dan tanjakan untuk tindakan emergency response operator saat mengalami kegagalan brake system. 3. Sosialisasi standar pemasangan lock clap house chamber pada vessel trailer pada mekanik. 4. Sosialisasi prosedur pengoperasian unit trailer terkait tindakan emergency response saat mengalami kegagalan brake system. 5. Reverse operator HT 234 ke OTD selama 3 hari terkait prosedur emergency saat mengalami gagal brake system. 6. SAE alert. Insiden Review 2 terjadi di area mining pada tanggal 23 Oktober tahun 2020 pukul 16.15 dengan kategori near miss. Penyebab langsung, tindakan tidak aman, operator mengalami kehilangan konsentrasi sesaat sebelum mengarah ke tanggul sisi muatan. Kondisi tidak aman tidak ada. Penyebab dasar, operator kurang istirahat dalam waktu 12 jam sebelum bekerja. Operator tidak menggunakan waktu istirahat di rumah dengan baik sebelum bekerja. Operator tidak mengambil keputusan untuk menghentikan operasi ketika sudah mengalami kelelahan atau fatigue. Tindakan perbaikan dan pencegahan. Yang pertama, melakukan review insiden DT398 dengan melakukan resosialisasi penekanan pada subjek, IMSIS konsentrasi mengemudi, kejujuran mengisi bulgar selamat, kecukupan waktu istirahat sebelum bekerja, keoperasional fit, sound, wara, dan tutupan yang mengoperasikan unit HDT dan A2B. 2. Melakukan evaluasi program yang sudah dijalankan di area pit sound untuk meningkatkan efektivitas implementasinya dalam upaya pencegahan insiden fatigue yang serupa, tinjauan manajemen dalam pencegahan insiden, pembuatan rest area di pit sound. Insiden Review 3 terjadi di area Howling pada tanggal 12 November tahun 2020 pada pukul 9 dengan kategori Property Damage. Penyebab langsung, tindakan tidak aman, operator melakukan pengereman dengan jarak tidak aman, yaitu sekitar 10 meter dari unit FT20 yang berada di depannya, dengan kecepatan unit muatan 20 kpj. Kondisi tidak aman tidak ada. Penyebab dasar, faktor pribadi, persepsi yang salah dari operator bahwa menganggap unit di depannya tidak berhenti. Faktor pekerjaan tidak ada. Tindakan perbaikan dan pencegahan. 1. Safety alert. 2. Briefing all operator terkait jarak beriringan di area perlambatan. 3. Sidak gabungan jarak beriringan di area perlambatan. 4. Sanksi SPDK kepada Bapak Agus Setiabudi. 5. Penambahan patok antrian unit berhenti sebelum melintas jembatan Padangin KM 54. Insiden Review 4 terjadi di area Howling pada tanggal 1 Desember tahun 2020 pada pukul setengah 3 pagi dengan kategori Property Damage. Kronologi, pada saat HT346 melintas di KM 82 arah muatan, operator merasa unit bergerak ke kiri sehingga unitnya tidak dapat dikendalikan. Sehingga remover dan vessel 1 rebah, operator selanjutnya dibawa ke FAP 84 untuk dilakukan pemeriksaan. Insiden ini masih dalam tahap investigasi. Basic Life Support. Pelaporan apabila ada kondisi gawat darurat, segera hubungi Command Center di nomor 0800 1237 911 atau hubungi channel Adaro 2 dengan menyebutkan kata kunci emergency, emergency, emergency. Saat Anda menunggu tim ERT datang ke lokasi, segera lakukan pertolongan pertama dengan menggunakan metode DRCAB,
yaitu danger, respond, compression, airway, dan breathing. Pastikan sebelum melakukan tindakan pertolongan pertama, Anda telah mengikuti training BLS sebelumnya. Hentikan pertolongan pertama dengan menggunakan metode DRCAB apabila Anda telah mengalami kelelahan atau tim bantuan medis telah datang. Kalahkan COVID-19 dengan cara 1. Cuci tangan menggunakan sabun dan air setidaknya selama 20 detik atau gunakan hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol. 2. Jaga physical distancing di area kerja maupun di mes dan di lingkungan tempat tinggal Anda. 3. Selalu kenakan masker standar yang menutupi seluruh bagian hidung dan mulut Anda. 4. Atur pola istirahat, olahraga, dan serta asupan gizi yang baik untuk daya tahan tubuh Anda. 5. Segera laporkan kepada dokter dan atasan apabila Anda mengalami gejala seperti batuk, flu, sesak napas, suhu tubuh melebihi 37,5 Celcius. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Stay safe, stay healthy, and obey the protocol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.